Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rizky Feruzaria dalam TP03. Di sini ada beberapa hal-hal dasar tentang Linux. Spesialnya yaitu walaupun kita akan mengetahui apa itu istilah grup, ribut, dan sebagainya. Ini kita langsung saja menuju ke nomor satu. Ini saya akan menjelaskan apa itu boot manager, grup, dan Linux. Sebenarnya saya telah mencari sumber dari internet soal definisi apa itu boot manager, grup, dan Linux. Nah, di sini. Oke, ini adalah definisinya. Di sini. Boot manager adalah suatu aplikasi yang menjadi bawaan dari semua jenis Linux untuk mengatur proses booting agar bisa digunakan untuk multiple boot. Sebagai contoh, kita telah menginstal Windows XP dan ingin menginstal Linux. Maka secara otomatis bila Linux telah terinstall di hard disk, maka Linux akan membuat pilihan booting untuk multiple boot. Jadi kita pada saat menyalakan komputer akan terdapat pilihan. Kita seperti ini pilihannya, ada Ubuntu dan ada Windows. Kita memilih yang mana? Ini yang dinamakan dengan boot manager. Sebenarnya boot manager ke arah itu dimana kita ingin memasuki kamar yang mana, gitu. Ubuntu atau Windows, gitu. Berikutnya adalah pengertian dari grup. Nah, ini grup adalah proses booting program yang dijalankan pertama kali setelah dia selesai. Grup singkatan dari Grand Unified Bootloader, yaitu program kecil yang menampilkan pilihan sistem operasi pada saat proses booting sehingga nantinya dapat melakukan multiple. Grup sangat berguna apabila kita telah menginstal lebih dari satu sistem informasi pada komputer, misalnya Linux dan Ubuntu. Langsung saja. Jadi grup itu dia baru berperan bila terdapat lebih dari satu sistem operasi. Jadi kegunaan grup itu untuk dual booting. Di sini. Yang berikutnya, grup itu kita bisa mengedit isinya dengan mengetikkan seperti ini pada terminal yang akan dijelaskan nanti. Berikutnya adalah Linux loader atau Linux. Ini semacam bootloader, tetapi ini lebih kompleks. Jadi Linux loader adalah loader boot atau bootloader yang dapat digunakan untuk memiliki Linux, MS-DOS atau software. Jadi Lilo ini kira-kira ini berbeda dengan grup. Kalau Lilo sudah tersedia secara default pada PC Anda, pada semua operasi Anda. Ketika Linux diinstal, kita bootloader grup itu Anda harus install dulu. Lilo juga dapat dikonfigurasi dengan menentukan seperti ini. Oke. Saya rasa itu adalah penjelasan untuk nomor satu. Saya harap kita telah mengerti apa sih perbedaan atau definisi dari boot manager, grup, dan Linux. Sekian, terima kasih. Kita akan beranjak ke nomor 2.
Ya, sekarang nomor 2, perbedaan konfigurasi antara grup dan grup 2. Nah, ini terdapat banyak ya konfigurasinya. Nah, di sini kita ditanya menunjukkan perbedaan konfigurasi antara grup dan grup 2. Nah, konfigurasinya terletak di sini. Ini setelah mendapatkan sumbernya, ini dan di sini. Pada grup 1, untuk mengkonfigurasinya, kita menggunakan perintah ini pada terminal. Namun, pada grup 2, untuk mengkonfigurasinya, kita menggunakan perintah ini. Oke, paham ya? Kita hanya cukup mengubah lst menjadi cfg. Oke. Ya, ini adalah perubahan-perubahan yang lainnya. Jadi konfigurasi utamanya itu terletak pada grup CSD pada grup 2. Jika pada grup yang dahulu itu terdapat pada LSD. Lebihnya sama. Oke, kita akan ke nomor 3. Sampai jumpa. Oke, kita menuju ke nomor 3. Di sini kita akan belajar untuk mengaktifkan hidden menu pada graf. Ya, untuk mengaktifkannya kita perlu melakukan beberapa langkah melalui terminal. Sebelumnya, untuk apa sih hidden menu ini? Ya, fungsinya adalah untuk menyembunyikannya pada saat kita booting gitu. Ya, caranya seperti biasa, kita menuju ke terminal. Pertama-tama, kita harus masuk ke super user dulu. Seperti ini. Kemudian masukkan password. Oke. Silahkan ketikkan seperti ini. Diedit. Spasi slash etc spasi default spasi group. Oke, jika sudah tekan enter. Ya, di sini kita disajikan banyak sekali. Nah, untuk menghidden menu pada grup, caranya adalah cukup menghilangkan tanda pagar di sini. Anda perlu menghapusnya seperti ini. Nah, setelah selesai mengkonfigurasi dalam grup ini, kita bisa menutupnya, kemudian menyimpannya. Oke, save. Nah, kita close. Nah, setelah selesai kita mengkonfigurasi grup, kita akan mengupdate grup dengan mengetikkan update, kemudian strip seperti ini, grup, tekan enter. Nah, ini adalah prosesnya. Dan oke. Jika sudah muncul done, berarti proses konfigurasi telah selesai. Nah, untuk mengaplikasikannya, kita perlu menekan reboot seperti ini, merestart ya, untuk mengapply istilahnya. Kemudian tekan enter.
Oke, kita akan ke nomor 4. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana cara untuk mendowngrade group pada Ubuntu. Caranya seperti biasa, kita melalui terminal. Perlu diketahui, biasanya grup itu tidak terinstall secara default pada Ubuntu. Jadi Anda harus menginstalnya terlebih dahulu untuk mencoba men-upgrade atau men-downgrade grup. Jadi Anda harus mendapatkannya dari Synaptic mungkin. Nah, di sini saya sudah memasang grupnya. Setelah itu kita akan belajar grup mendowngrade grup. Caranya yaitu melewati terminal seperti biasa. Ini kemudian untuk pertama kalinya Anda harus masuk kepada super user. Caranya adalah mengetikkan sudo space sudo, kemudian masukkan password. Oke, kita sudah masuk dalam super user. Berikutnya Anda harus masukkan beberapa perintah untuk mengkonfigurasi grup. Caranya yaitu ketikkan cp spasi plus etc spasi default spasi group spasi slash dot etc spasi default spasi group dot olg. Kemudian tekan enter. Berikutnya ketikkan lagi cp spasi -r kemudian slash etc spasi group dot d kemudian spasi slash etc spasi group dot d dot olg seperti ini, kemudian tekan enter. Kemudian satu langkah lagi ketikkan cd spasi -r kemudian spasi boot seperti ini, spasi group spasi group.org. Nah, ini adalah langkah pertama untuk mengkonfigurasi grup untuk membackup gitu ya. Kemudian setelah sudah, kita tekan enter. Nah, kita untuk meremove grup 2 yaitu kita memerlukan suatu langkah dan mengetikkan sudo spasi apt spasi sudo spasi apt mainget kemudian spasi port spasi grup 2 spasi grup oke, sudah tekan enter. Nah, ini prosesnya. Nah, di sini kita akan ditanya, do you want to continue? Ya tentu saja kita pilih yes ya, yaitu ketikkan y, kemudian tekan enter. Kemudian akan muncul warning, kita tunggu saja. Nah, seperti ini. Ini adalah jendela untuk meremove. Jadi kita akan memilih yes untuk melanjutkan proses uninstalasi. Kemudian tekan enter. Nah, sudah downgrade sudah dilakukan. Kemudian grup sudah teruninstall. Kemudian kita harus menginstal grup 1 agar sistem bisa melakukan booting. Mustahil kan jika kita tidak memiliki suatu grup
itu sistemnya tidak bisa melakukan booting. Caranya yaitu cukup ketikkan sudo, ketikkan sudo di terminal, sudo spasi apt get, kemudian install, kemudian tekan enter. Ini tekan enter. Nah, kita akan ditanya apakah kita ingin menginstal paket instalasi tanpa verifikasi. Kita pilih yes, kemudian tekan enter. Ini akan menginstalnya. Oke, instalasi telah dilakukan. Ketika grup selesai diinstal, kita harus membuat menu list dan file C1 C2 dengan mengetik di terminal, yaitu ketikkan update spasi last seperti ini, kemudian tekan enter. Nah, kita akan ditanya lagi yes atau no. Lagi-lagi kita tekan yes, kemudian enter. Sudah selesai. Ya, untuk mengaplikasikannya kita perlu melakukan div. Jadi grup yang pada awalnya menggunakan grup 2 sekarang telah terdowngrade menjadi grup 1. Oke, seharusnya kita mengetikkan perintah reboot ya, tapi ini akan lama. Sekian nomor 4-nya, kita akan menuju nomor berikutnya. Ini nomor 5, kita akan mengganti grup menjadi Lilo. Sebelum mengganti grup menjadi Lilo, kita harus menguninstall grupnya terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya adalah grup dan Lilo itu tidak bisa berjalan bersama-sama, maka kita harus menghapus salah satu. Jika Anda ingin merubah grup menjadi Lilo, berarti Anda harus menguninstall grupnya. Namun sebaliknya, Anda harus menguninstall Lilonya. Pertama-tama kita harus masuk ke super user dulu. Seperti ini. Sebelumnya kita ketikkan apt get, kemudian spasi box, kemudian grup, tekan enter. Proses ini. Oke, untuk ini sudah di remove. Kita akan ditanya apakah kita yes or no gitu. Jadi kita harus mengetikkan ya, kemudian enter. Oke, ini adalah prosesnya. Nah, proses uninstalling sudah selesai. Kemudian untuk menginstal Lilo, yaitu kita harus mengetikkan perintah antara lain ketikkan apt -get, kemudian spasi install spasi Lilo scriptnya. Oke, tekan enter. Jadi kita harus mengkoneksikan ke internet. Ini otomatis ke internet. Oke, ini adalah prosesnya. Kita tunggu. Nah, ini after this operation besar bla 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 akan digunakan, maka kita ketikkan ya. Kita ditanya without verification, kita ketikkan yes lagi. Kita tunggu, ini adalah proses downloadnya cukup cepat. Ini saya menggunakan proxy saja.
tunggu beberapa saat lagi, mungkin saya perlu memouse. Oke, ini proses download akan mendekati selesai, tinggal sekitar setengah menit lagi, kita harus bersabar ya. Proses download selesai. Nah, ini adalah tampil jendela yang menandakan konfigurasi Lilo, kemudian kita tekan enter aja untuk setuju. Ini oke. Prosesnya bla 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 cukup lama. Nah, perlu diingat bahwa Lilo merupakan sebuah loader, itu konfigurasinya tuh harus manual, jadi penggunanya harus mengkonfigurasikan. Nah, bagaimana sih caranya untuk mengkonfigurasikan? Caranya jadi kita cukup mengetik slash spasi SPNN seperti ini, xbin kemudian slash Lilo spasi num slash test slash spe kemudian tekan enter. Oke, kita akan mendapatkan informasi bahwa the master boot record of that SSD has been updated. Ini menandakan bahwa konfigurasi sebelumnya telah dilakukan, maka kita harus melakukan konfigurasi di editor gedit secara manual lagi. Caranya ketikkan gedit kemudian spasi etc spasi lilo.conf kemudian tekan enter. Caranya kita akan mengkonfigurasikannya secara manual. Kita mengetikkan perintah-perintah seperti ini. Sedikit ribet mungkin ya. Oke, jika sudah kita akan menyimpannya. Oke, seperti ini. Kemudian kita close. Nah, ini bukanlah proses akhirnya, jadi kita harus menyempurnakannya. Kita harus mengclose-nya dulu. Cara menyempurnakannya cukup ketikkan admin Lilo seperti ini, kemudian tekan. Di nomor 6 ini saya akan menjelaskan kode dari masing-masing baris yang telah dipindahkan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kode yang akan saya jelaskan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan kode group underscore default sama dengan 0. Nah, yang pertama untuk group default sama dengan 0 ini adalah untuk menentukan host mana, jadi host urutan yang mana yang akan menjadi default host pada saat booting. Jadi ini terjadi ketika Anda memiliki dua operasi sistem pada suatu PC yang sama. Ini dapat diubah sebenarnya group default ini dengan mengganti angka 0 menjadi 1, menjadi 2 dan seterusnya. Oke. Selanjutnya pengertian dari kode berikut ini mungkin bagi pemirsa yang telah
jam terbang lebih dari saya, memiliki pengalaman menguji grup hidden time out. Jadi pada saat Anda booting itu kan biasanya ada banyak menu gitu ya, ada untuk Windows XP, Ubuntu dan sebagainya, tutorial booting. Nah, grup hidden time out ini jika kita tidak segera memilihnya, maka Windows akan otomatis booting pada OS yang default. Jadi ini tuh menentukan berapa lama, menentukan waktu menu grup ditampilkan pada saat booting gitu. Mudah bukan pengertiannya? Jika user tidak memilih OS pada saat pada grup ya, pada saat booting itu, maka secara otomatis akan dipilih OS default. Jadi misalnya timeoutnya ada 9 detik, nah 9 detik Anda tidak ngapa-ngapain, Anda biarkan gitu ya. Jadi komputernya akan memilih OS defaultnya tanpa harus menunggu kita dalam tentang waktu yang kita ditentukan, misalnya 9 detik gitu. Oke, berikutnya pengertian dari grup hidden time out quiet sama dengan go. Nah, pada dasarnya itu proses ini tuh untuk menampilkan countdown pada grup saat booting. Jadi ini seperti tahun baru gitu. Kalau akan tahun baru kan dihitung gitu, 10, 9, 8, bla bla bla. Untuk menampilkannya atau tidak, jika kita dapat mengkonfigurasikannya, jika ini bisa diganti default atau bisa diganti true seperti tadi. Nah, itu digunakan untuk menampilkan konten tadi. Jika false, digunakan untuk menyembunyikan lawannya ya, menyembunyikan tampilan countdown. Oke. Saya rasa sudah cukup. Sekarang arti dari perintah berikutnya, grup time out sama dengan 10. Sebenarnya ini sih sama dengan yang nomor 2 tadi, sama dengan grup hidden time out. Ini gunanya untuk apabila user tidak memilih OS-nya, maka secara otomatis OS default yang terpilih. Ini sama seperti yang tadi. Ini yaitu grup distributor bla 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 bla. Panjang sekali, saya akan menghentikannya terlebih dahulu. Kurang lebih seperti ini. Oke,
Oke, pengertian dari kode panjang seperti ini itu sih hanyalah sebuah bahasa mereka, bahasa Linux. Jadi ini mengandung nama-nama sistem operasi yang kita miliki ya. Ini berisi nama-nama host yang ada di komputer, di suatu komputer. Sudah gitu saja, yang akan ditampilkan pada saat booting pada grup. Jadi pada saat booting Anda bisa melihat ada Windows XP, ada Ubuntu. Ini adalah terdapat, ini kodenya ya bersumber dari sini, cukup simple. Berikutnya pengertian dari grup command line Linux default sama dengan quiet class. Saya akan mengetikkannya terlebih dahulu. Nah, ini artinya, ini kegunaannya ya untuk menyembunyikan proses setelah kita memilih host yang digunakan. Proses setelah host dipilih. Jadi tidak mungkin kami disajikan proses-prosesnya gitu. Cukup menyeramkan. Jadi ini perlu untuk disembunyikan. Oke, berikutnya kode yang seperti ini. Nah, ini tuh gunanya untuk mengimport versi dari sebuah kernel gitu. Maaf. Jadi kesimpulan untuk mengimport versi dari sebuah kernel. Jika komen ini diaktifkan itu OS yang digunakan akan memiliki dua mode, yaitu normal dan recovery. Sebenarnya kalau kita tiba-tiba baterainya habis, tiba-tiba lampunya mati pada PC gitu. Nah, ini yang bekerja, kita akan melanjutkan komposisi tersebut dari awal atau kita merecovery-nya gitu. Saya harap paham ya, cukup simpel. Jadi ini sebenarnya buat mengimport versi dari sebuah kernel, apakah dalam mode normal atau dalam mode recovery. Oke, nomor 6 sudah selesai. Ini kita akan membahas nomor 7. Bye-bye. Di nomor 7 ini kita akan belajar ya. Saya akan menjelaskan langkah-langkah mengkonfigurasi grup untuk output dan Windows XP dengan ketentuan yang bisa dibaca sebagai berikut. Ini adalah tugasnya dari praktikum sistem. Nah, yang pertama kita akan mendaftarkan Windows XP pada urutan terakhir. Berikutnya ini yaitu default OS yang akan di-load adalah Windows XP, mengatur timeout pilihan OS menjadi 9 detik, mengatur warna teks menjadi biru dan backgroundnya menjadi putih. Jika dipilih teks menjadi hitam. Berikutnya kita akan memberikan background sebuah gambar dengan logo ITS. Dan yang terakhir adalah mengubah splash screen dengan cara install grup 2 splash screen dan edit file. Caranya, oke. Kita akan geser soal ini. Yang pertama adalah mendaftarkan Windows XP pada urutan terakhir. Caranya, kita buka terminal terlebih dahulu. Berikutnya, kita menuju ke super user. Seperti biasa, kita akan memasukkan password. Nah, berikutnya kita akan mengetikkan perintah gedit
spasi boot, spasi group, slash, maksud saya terkadang tulisan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan ya. Oke, tidak masalah. Kemudian tekan enter, akan muncul nah seperti ini. Nah, di sini terdapat banyak tulisan. Yang harus kita cari adalah kita harus menuliskan di sini berupa, kita tuliskan secara manual Microsoft Windows XP ini. Oke, jika sudah kita akan mengaksesnya, kemudian kita close. Ini selesai. Berikutnya kita akan default host yang di load adalah Windows XP ya. Nah, kita akan mengecek Windows XP itu ada di urutan berapa ketika booting. Nah, jadi kita harus bisa merestart dulu. Dan sekarang ketik reboot, kemudian enter. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa Microsoft Windows XP Professional itu ada di urutan terakhir. Nah, maka kita akan melakukan beberapa langkah selanjutnya. Oke, ini kita menunggu Linux-nya aktif dulu. Lagi kita akan lanjutkan. Tadi kita telah ketahui kalau Windows XP berada di urutan terakhir, yaitu urutan kelima. Jadi untuk mengatur operating system Windows XP ketika booting masuk ke terminal Ubuntu, caranya yaitu kita akan melakukan grup melalui editor Gedit. Seperti biasa kita lakukannya melalui terminal. Kemudian biasa kita masuk ke super user, password. Nah, ini adalah langkahnya yang harus kita ketahui kalau perlu kita hafal. Nah, caranya yaitu ketikkan gedit spasi slash etc spasi default spasi slash maksud saya grup. Nah, jika sudah, tekan enter, tunggu beberapa saat. Nah, di sini kita perlu mengganti angka 0 ini menjadi angka 4. Nah, kenapa sih kok harus angka 4 untuk mengatur default host? Nah, karena menghitungnya itu dimulai dari angka 0 seperti pada Java itu ya. Jadi 0 itu ibarat 1, 1 itu ibarat 2, sehingga yang terakhir 4 itu ibarat 5 gitu. Oke. Jika sudah, kita save konfigurasi ini, kita klik save ini. Jika sudah, kita close. Nah, lalu kita update grupnya. Caranya seperti tadi, kita update seperti ini. Ingat ya. Kemudian tekan enter. Biasanya tuh ada prosesnya. Nah, ini mungkin ada semacam apa ya, tawaran gitu. Nah, saya untuk menghemat waktu, saya enter saja. Ya, sudah dilakukan. Nah, kita akan merestart Linux ini.
untuk mengaplikasikannya. Reboot. Nah, kita akan mengubah tampilan ketika grupnya. Ketika grup itu muncul, ini diperintahkan untuk menyeting warna teks itu menjadi biru dan backgroundnya putih. Dan ketika teks itu dipilih menjadi hitam, berikutnya ini juga memberikan background sebuah gambar dengan logo ITS. Dan yang terakhir adalah mengubah splash screen dengan cara menginstal grup 2 splash screen dan edit filenya bla 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 menjadi warna magenta atau putih. Nah, langsung saja kita akan menerapkannya. Just go to the terminal. Ya. Gimana sih caranya? Kita masuk ke super user ya. Jangan lupa untuk maaf maksudnya sudo seperti itu. Nah, masukkan password. Untuk ini kita akan caranya dong mengetikkan jadi spasi etc spasi group dot d spasi 05 underscore Debian underscore system maksud saya, kemudian tekan enter. Nah, di sini kita akan menggantinya, set menu colornya menjadi blue white itu. Ini sudah saya ganti tadi. Blue white itu maksudnya blue itu adalah warna tulisannya, white itu adalah warna backgroundnya, dan ini adalah highlightnya. Ketika teks itu dipilih, warnanya hitam. Kita terapkan juga di sini. Seperti ini. Oke. Berikutnya kita akan memberikan background sebuah gambar dengan logo ITS. Itu filename-nya bernama picture.png. Oke, kita cari di wallpaper. Nah, saya meletakkan wallpapernya di sini. Saya akan ini locationnya terletak di slash home slash fadil slash downloads. Nah, ini kita ganti jadi seperti slash home slash fadil slash download slash picture.png. Kita cek apakah sudah benar. Home fadil downloads. Nah, ini ada yang salah. Downloads menggunakan s. Kemudian nama filenya picture.png. Oke. Nah, kita juga menggantinya menjadi seperti apa tadi? Menjadi backlight. Oke. Berikutnya kita akan save dan kita akan keluar. Kita akan mengupdate-nya. Caranya ya seperti tadi ya, standar. Caranya update strip group seperti ini. Oke. Jika sudah, jangan lupa kita restart. Oke.
nomor 8, saya akan menjelaskan perbedaan ini. Anda bisa membacanya. Langsung saja saya akan menjelaskannya melalui Gedit. Oke, tunggu sebentar. Oke, yang pertama diletakkan di awal. Dan di awal sebelum titel OS manapun itu, ini maksudnya adalah ketika grup itu diletakkan di awal sebelum OS, menyebabkan menunya tidak dapat diubah ketika grup tampil. Untuk mengubah menu tersebut menggunakan komen, maka harus mengeluarkan komen untuk menginput password. Berikutnya saya tuliskan saja. Ini ketika grup terletak pada sebelum OS, menu tidak dapat diubah ketika grup tampil. Jadi untuk mengubah menunya kita harus menggunakan komen C atau E untuk menginput password. Ini seperti ini. Berikutnya semua baris di bawah hitam. Maksudnya adalah ketika password grupnya diletakkan di bawah title OS-nya, maka user itu akan memasukkan password ketika login ke OS yang dipilih. Jadi user tidak dapat langsung masuk sebelum passwordnya itu diinputkan. Ini saya tuliskan ya. User diwajibkan untuk menginput password ketika login pada OS yang dipilih. Oke, cukup simpel. Turnya itu panjang, diletakkan di awal sebelum title OS dan satu baris ditambah baris berikut, yaitu log. Nah, pada dasarnya asalnya ditimbulkan sama seperti yang ada di bahan pertama. Jadi kita akan menuju ke menu awal grup ketika user harus menekan P untuk memasukkan password. Saya tulis saja sama dan ini. Sama seperti nomor 1. Untuk mempersingkat waktu, berikutnya diletakkan di awal sebelum itu manapun juga
ketika kita memilih host yang akan digunakan, sistemnya akan otomatis menanyakan password untuk login. Tetapi password antara menu dan sistem operasi itu beda. Jadi ini menu memiliki password sendiri dan sistem operasi memiliki password sendiri. Jadi pada saat Anda login melalui grup, Anda akan memasukkan password, dan ketika Anda login pada host Anda, Windows ataupun Linux Anda juga akan memasukkan password sesuai dengan OS tersebut. Jadi untuk menuliskannya gini, untuk menanyakan password saat login pada grup, password pada grup berbeda dengan password pada OS. Cukup simpel bukan penjelasannya, walaupun sedikit rumit. Ini mungkin oke, baik, kita berjumpa di nomor 8. Alhamdulillah, ini sudah mencapai nomor yang terakhir. Saya akan menampilkan soalnya. Ini soalnya ketika melakukan instalasi dual boot dengan Ubuntu, ternyata lalu kemudian Windows-nya, grup Ubuntu yang akan terhidden dan dapat terlihat bagaimana mengembalikan grup tersebut dan jelaskan masing-masing langkahnya. Tunjukkan alasan lain mengapa grup bisa rusak. Langsung saja saya akan mempraktekannya. Nah, untuk mengembalikannya seperti pada soal nomor 3 kalau tidak salah, itu cukup menghilangkan dana pagar. Kita menuju ke terminal dahulu. Ketikkan kita menuju ke super user. Oke. Ketikkan perintah seperti ini. Nah, oh ini sudah ya. Ini kan terhidden ya, grup timeout. Nah, untuk mengembalikannya, tekan tanda pagar. Ini. Jika sudah kita simpan, kemudian kita close. Di sini kita update grupnya, ketikkan perintah seperti ini. Dan kita bisa meresetnya. Nah, berikutnya apa sih penyebab dari rusaknya grup itu? Seperti pada kasus teman-teman saya, biasanya setelah diutak-atik grupnya rusak. Nah, kenapa, apa sih yang menyebabkannya? Mungkin saya bisa menjelaskannya sedikit. Yang pertama adalah tidak ada fitur multiboot. Jadi ketika kita melakukan dual boot itu, ya tentu saja harus ada fitur multiboot. Kalau tidak ada, ya tidak bisa. Yang nomor 2 yaitu masalah compatibility. Mana ya? Compatibility dari sebuah sistem file. Jadi ada suatu saatnya ketika suatu sistem file tidak bisa membaca filenya. Jadi grup yang seharusnya bisa dibaca itu tidak bisa dibaca, sehingga tidak akan bisa tampil. Berikutnya
struktur yang ini lebih kompleks ya, berkenaan dengan struktur sistem file yang tidak kompatibel. Nah ini sistem filenya itu telah rusak gitu. Hal ini tuh biasanya terjadi, ini perlu saya bicarakan, biasanya terjadi setelah di otak-atik. Nah, selain itu ada permasalahan, mungkin kita suka bereksperimen gitu, mendownload grup, mendowngrade dan sebagainya sehingga menghilangkan grup, maka grupnya bisa error gitu. Menghapus grup dan tidak merepositorinya, tidak menduplikatnya, tidak memiliki duplikatnya gitu. Maksudnya tidak memiliki backupnya dan tak ataupun menginstal grup yang ya, jadi analoginya ketika kita menghilangkan suatu pintu untuk dalam sebuah rumah, tetapi kita tidak memasang pintu yang baru. Oke, sekian dari saya dari nomor 9 dan sekaligus mengakhiri tugas pendahuluan. Semoga ini dapat bermanfaat dan bisa dipahami. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada TP 4 berikutnya. Goodbye.